Ya, kita berada di segmen penghujung dialog kita di siang ini. Nah, Ibu Wirianti tadi mengatakan ada banyak faktor untuk bisa menarik minat wisatawan, tadi infrastruktur, juga SDM, dan terakhir ini promosi harus lebih gencar. Seperti apa sih kritisi Ibu terkait promosi pariwisata di Jakarta? Betul. Kalau kita ngelihat negara jiran ya, apa itu Singapura, dia itu penduduknya 4 juta, tapi turisnya 14 juta. Malaysia lebih dahsyat lagi, dia mentargetkan 24 juta, padahal penduduknya cuma 22 juta. Di mana-mana melebihi daripada jumlah penduduk. Nah, Jakarta ini kan penduduknya kalau siang katanya 11 juta. Kalau malam karena ada yang commute ya ke Bogor dan sebagainya. Tapi kenapa turis kita cuma 2 sampai 3 juta gitu loh. Ini kan ironis gitu ya. Kenapa orang lain kok begitu banyak? Nah, permasalahannya menurut saya kita kurang mempromosikan. Ya, promosi itu penting. Karena kalau ia jualan pariwisata, orang itu harus datang dulu baru dia bisa bilang, oh ini bagus, oh ini murah, oh ini indah. Tapi kan harus datang dulu. Nah, untuk supaya orang datang itu harus divisualisasi, ya itu melalui promosi. Nah, promosi itu bisa melalui promosi TV, koran, web, online, bisa semuanya melalui itu. Nah, itu yang kekurangan kita. Sudah maksimalkah atau mungkin memang masih dalam batas Badan Promosi Pariwisata Indonesia tentunya BPP ini kan bekerja sama dengan tidak hanya dengan pemerintah pusat tapi juga dengan pemerintah daerah dan kebetulan juga sudah ada Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kita selalu bersinergi dengan mereka karena memang kita ditugaskan untuk berkoordinasi dengan mereka. Nah, ini apa namanya, ujung-ujungnya itu tadi kekurangannya tuh biaya promosi. Biaya promosi, itu hambatan itu hambatan yang terbesar. Padahal potensinya tuh sangat luar biasa Indonesia ini ya. Cuman ya itu kita kan kurang misalnya kayak Mas Rizky mungkin banyak melihat dari apa namanya internet gitu, misalnya mau melihat sesuatu apa. Tapi itu kita mesti datengin negara asal gitu loh. Kita mesti datengin negara asal, mungkin juga domestik wisatawan Nusantara sendiri. Misalnya Jakarta mau promosi ke dari mana, ke Makassar misalnya atau dari Bandung, dari mana. Nah, itu harus kota Jakartanya tuh harus menyiapkan biaya promosi gitu loh untuk mempromosikan. Ini Mas Rizky, promosi dari sisi traveler sendiri atau mungkin Anda travel blogger, seperti apa yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata atau mungkin ini pemerintah terkaitnya? Kalau saya melihatnya, saya yakin pemerintah juga akan terus berusaha ya, cuma mungkin memang harus ditingkatkan karena kalau kita lihat media-media promosi negara-negara tetangga itu mereka jor-joran banget gitu. Jadi mungkin kita tidak bisa lagi menerapkan prinsip ekonomi yang dengan modal yang kecil mengharapkan keuntungan yang besar gitu. Ya, itu mungkin udah nggak laku lagi sekarang gitu. Nah, tapi berani dengan budget besar, tapi keuntungan juga besar. Gitu. Nah, mungkin di sisi lain juga bisa memberdayakan blogger-blogger karena the power of social media sekarang itu sudah sangat luas sekali. Mungkin kalau hanya di stasiun TV atau apa, orang-orang asing belum tentu bisa melihat stasiun siaran di TV lokal gitu ya. Tapi kalau di sosial media itu kan menjangkau semua orang gitu. Dan saya juga melihat banyak sekali travel blogger, tapi sayangnya masih sedikit yang menggunakan bahasa Inggris. Sementara kalau tadi target kita adalah wisatawan mancanegara, tentu aja mereka harus membacanya dengan bahasa Inggris seperti atau itu. Ada asosiasi travel blogger sendiri, Anda mungkin bersama teman-teman begitu yang bisa menyamakan visi begitu, Mas? Iya, pasti itu banyak komunitas traveling sekarang banyak banget dan mungkin bagaimana caranya pemerintah ikut memberdayakan mereka gitu ya untuk saling bersinergi mempromosikan pariwisata kita. Kayak gitu. Nah, ini Bu Wirianti, terakhir ini kita masih ada di tengah tahun begitu dan belum juga terlambat untuk bisa meraih income yang lebih besar di akhir tahun hingga akhir tahun nanti. Ini terkait Ibu harapan dan juga apa yang harus dilakukan untuk meraih wisatawan yang lebih besar dengan input yang besar juga. Iya. Jadi tentunya saya berharap, ini kebetulan kan high season, ini harusnya high season bulan Juni, tapi pas bulan puasa nggak apa-apa. Tapi kita tetap ada potensi-potensi lain. Jadi saya berharap di sini tentunya kita peluangnya cukup besar. Sekarang ada masalah di negara-negara tetangga kita. Nah, itu adalah sebetulnya kita bisa bagaimana untuk menarik wisatawan itu ke Indonesia. Nah, di sini tentunya perlu efforts ya, perlu upaya dari travel agent, dari hotel, dari airliners untuk bagaimana caranya mereka bisa menyiapkan fasilitas itu untuk mereka bisa datang atau menarik mereka datang ke Indonesia. Tapi ya itu tadi, pemerintah juga harus agresif juga gitu ya untuk menarik mereka datang ke Indonesia. Memang sekarang ini pertumbuhan kita sudah mulai double digit sampai dengan kemarin Mei, tapi kita masih ada 7 bulan lagi kan. Nah, ini harusnya kita bisa kejar. Tapi sudah tercapai Ibu
dari targetnya? Sampai kemarin sudah di atas 2 digit, artinya udah 10% di atas. Itu sampai dengan Mei. Tapi ya tadi kan potensi kita masih wisatawannya itu masih kecil banget dibandingin sama negara tetangga. Nah ini sangat baik. Nah oleh karena itu BPPI contohnya kita mempromosikan pariwisata ini di di Bintan, di Kepri. Karena apa? Dengan harapan tamu yang tadi 14 juta ke Singapura, 24 juta ke itu supaya merembes juga ke Indonesia seperti itu. Dan kami juga menghimbau airlines ini untuk juga bisa meningkatkan seat capacity-nya. Baik, terima kasih Bu Wiriati dan juga Mas Rizky. Ini sudah hadir di dialog kita di siang ini. Demikian dialog kita pemirsa. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.